Hello, I am now live. Selamat malam semuanya, eh, penonton crossover One dan crossover Wati. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Saya Bongki Barata. Terima kasih masih rajin menonton crossover. Kenapa saya buat acara ini? Acara ini sederhana sekali dibuat dengan alasan untuk menyemangati teman-teman, terutama yang mungkin bekerja di bidang industri hiburan musik ya, di mana kita akan banyak mendengar banyak cerita, kisah-kisah yang menarik dari musisi-musisi yang memang hidupnya juga dari musik. Ya, kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang, kita nggak tahu ujungnya kemana, tiba-tiba jadi punya ide. Nah, malam ini, malam ini, hari ini kita akan bercrossover dengan Ade Govinda. Ya, dengan Ade Govinda yang dia adalah penulis lagu yang sangat eh, populer sekarang. Bahkan beberapa waktu lalu dengan lagu-lagu hitsnya, nanti akan kita bongkar sebenarnya seperti apa metode dia membuat lagu dan seperti apa Ade Govinda ini eh, melihat kehidupannya sebagai musisi. Ya, kita lihat. Nah, sudah ada. Kita request. Go live. Nah, luar biasa. Ya Mas Pong, Wah, selamat pagi Mas. selamat pagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Volume aku tak gedein dulu. Nah, sudah mendengar suaraku? Sudah Luar biasa. Ini posisi di mana Mas Ade? di My Music Mas Pong. Di Loh, kantor. masih kerja? Enggak sih sebenarnya, cuman memang lagi di kantor. Ada studio soalnya, jadi kadang sampai malam aku. Tapi memang My Music aktifnya itu dari jam 3 sore ke malam sih bedanya labelnya. Nah, ini menarik ini. Menarik My Music. Tapi nanti kita akan ngomongin My Music. Ya, Mas Ade Nurulyanto, ya. apa kabar? Baik dong Mas Pongki, alhamdulillah. Emang nama nama lengkapnya Ade itu beneran Ade atau ada Enggak, panjangnya? beneran Ade Nurulyanto Mas. Bukan Ade Nuryanto ya, Ade Nurulyanto. Nurulyanto Apa kata yang memberi nama? Siapa yang memberi nama? Ayah? yang memberi nama almarhum papa. Pas aku tanya sih, dia jawabannya cuman Ade karena anak terakhir, Nur itu Heeh. cahaya doang. Ya benar. Ya. Oh itu katanya anak Iya, terakhir yang bercahaya penjelasannya. mungkin ya. Itu terjawab malam ini loh. Di belakangmu ada dua cahaya itu benar berarti ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Kayak Kalau lightstick. dulu ada masa di handphone saya, nama kamu adalah Ade Olive. Wah, gila. Zaman aku di studio Mas Pong. Iya, Ade Oh, Olive ya, Ade ya, Olive. Itu terakhir ketemu dengan teman-teman Olive kapan? kalau Olive, wow. Oh, kalau Veron kalau vokalisnya pernah ketemu Mas di Bandung. Karena kita masih sering chattingan sih sampai detik ini juga. Hmm. Dan tapi kalau sama basis ya udah jarang sekali ya. Cuman masih chattingan aja. Oh, ya, ya, ya. Veron itu adalah vokalisnya Olive ya, Ya, benar. vokalisnya Olive. Nah, ternyata saya tuh lupa, aku kok bisa ya, waktu aku lagi browsing gitu, ternyata Ade ini lulusan Dream Band juga, Iya, benar. seperti Cella, Tepat sekali. Jadi satu angkatan. satu angkatan sama persis. Jadi Dream Band itu kan diadakan oleh Trans ada poster lagi dari Ya, Ade Poster itu Jogja, sebelum Tawar Olive ya. ya Oke, dari oke, terus. Trans 7. Ya bedanya kalau idol kan itu yang dicari penyanyi, kalau dream band itu yang dicari band. Mm-mm, Nah, mm-mm. yang dicari band, kebetulan waktu itu aku malah mewakili Surabaya, namanya Olive. Karena memang pas lagi di Surabaya, lagi di tempat saudara, terus tiba-tiba saudaraku ikut, terus dia daftarin aku. Sebenarnya sebenarnya bener-bener gak sengaja. Nah, jadi aku Oh, ke Surabaya itu tidak untuk audisi sebenarnya. Cuman karena dia gitaris juga, ya udahlah ikutan.
dan disitulah pertama kali ketemu Mas Didit Saat. Jadi aku sangat berterima kasih kepada Mas Didit Saat sih untuk bisa masuk ke industri. Dia It- yang meloloskan. Iya, dia produsernya, dia jurinya, dia produsernya Olive. Hmm. Sekarang masih jadi gitarisnya Stars and Rabbit. Iya, Stars and Rabbits. Ya, Band yang musiknya tidak tertebak. ya, Ya. Nah, pertanyaanku pada saat Olive ya ya. memasuki dunia rekaman, itu kan istilah kata sama dengan saya dulu. Kita masih lugu, nggak tahu sebenarnya rekaman tuh ngapain, yang profesional seperti apa. Ya, Nah, apa benar. yang kamu dapat dari pelajarannya dengan Mas Didit saat itu? Oke. Jujur aja aku masih ingat banget Mas Didit Saat itu karena waktu itu kebetulan kan yang mewakili Surabaya dua, satunya bandnya namanya Mata, satunya Olive. Mata dua gitar, Olive satu gitar. Nah, Iya, jadi iya. Mas Didit sangat simpel memberikan ya ibaratnya wejangan ke aku tuh, deh ini band satu gitar. Jadi Hmm. kamu tidak usah terlalu main lead, tapi Hmm. itu masih ingat banget sampai detik ini. Dan, Hmm. dan aku sih ada ya videonya. Waktu itu Olive bawain lagunya Jikanya Meli. Iya, iya. Menurutku sampai saat ini pun aku masih ingat banget itu Mas Didit ngajarin aku cara memproduce lagu lah ya. Itu yang bagus banget menurutku. Dan di situ menurutku Olive pas di Dream Band membawakan Jika itu berhasil banget. Hmm. Aransemennya beda, gitarnya mengisi. Jadi itu sangat mengajarkan untuk keseluruhan sih yang aku pelajari. Yang disebut memproduksi lagu bagus itu gimana pada Menurutku saat itu? Ah. pada pada saat itu Jika itu menurutku berubah aja menjadi Jikanya Olive saat itu ya, tapi ya Oh, oke, saat oke. itu kita ngomong ya. Jadi pas Hmm. kita kan zaman-zaman off air itu tuh nyantol banget tuh aran. Hmm. Nah, Ya, jadi tunggu ya, agak muter-muter. jadi Iya. ya udah. Jadi lagu Jika tersebut menurutku ya salah satu aransemen Mas Didit yang paling berhasil untuk Olive, dan aku belajar untuk mengaransemen dari lagu itu sebenarnya awalnya. Oh, berarti kamu masuk ke industri itu sudah di tangan yang tepat ya, sudah lingkungan yang memberi ilmu ya, Ya, bukan. ya alhamdulillah ya pastinya aku pribadi sangat apa ya mungkin beruntung, mungkin juga sangat berterima kasih kepada Mas Didit, terus Mas Hari Budiman yang jadi produser Olive setelah setelah Mas Didit ya Iya, untuk iya. terus Mas Pongki juga dulu zaman-zaman di Cidodol. Jadi dan Mas Adri Subono. Jadi memang aku coba mempelajari semua karakternya aja sih sebenarnya. Dan yang mana yang Iya. paling paling berguna atau paling masuk di aku ya ya aku kembangkan sebenarnya begitu sih Mas. Pada saat Olive akhirnya nggak bisa lanjut, Ya, itu apakah itu berat atau kamu sudah langsung punya visi, wah lanjutin dengan yang lain aja deh gitu nah di saat situ itu? itu memang menurutku keputusan yang sangat sulit dalam artian ya bisa dibilang di band itu leadernya aku. Oh. Tapi kita mempunyai masalah intern yang sangat Hmm. dan bisa dibilang kalau aku menunggu menunggu si vokalis terus ya say sorry to Iya, parent itu nggak akan iya. jalan. Pada saat itu sih ya, memang situasinya seperti itu. Dan waktu dulu kan album, jadi harus prosesnya tuh albumnya kelar baru rilis. Akhirnya ya aku memberanikan diri ke almarhum Pak Iin bilang kalau Pak Iin kalau aku nunggu kayak gitu aku benar-benar nggak bisa hidup di Jakarta gitu loh. Aku nggak punya Hmm. apapun dan ini tak gitu loh. Mungkin kalau vokalisnya pada saat itu memang dia ya orang yang lebih berada ya gitu. Kalau aku kan Iya. benar-benar benar-benar di musik, jadi aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku dan JJ waktu itu drummernya juga Iya. untuk mengundurkan diri, dan itu poin terhebatku di almarhum Pak Iin mengizinkan. Itu nggak semua, harusnya dia tidak semua label mengizinkan begitu ya. Jadi aku Iya, putus Pak. pribadi sama JJ.
Pak Iin itu adalah ENR-nya Aquarius ya, Ya, maksudnya label di mana band ini berada, ya, ya, Olive ini berada. Nah, di zaman kalian berdua sama kamu berdua sama JJ ya. itu tidak punya pegangan apa-apa selain berharap albumnya meledak. Itu pada era itu apa yang terjadi dengan kehidupanmu? Kamu tinggal di Ya. mana? Sama siapa? Waktu waktu itu akhirnya, nah kebetulan alhamdulillah ditangani produser namanya Mas Hari Budiman yang memang sangat baik hati. Akhirnya aku bilang ke Mas Hari, Mas, aku mengundurkan diri dari Olive. Aku sudah benar-benar tidak bisa, tapi boleh nggak aku menumpang di sini? Itu 2007 akhir, masih ingat banget. 2007 akhirnya, ya udah dia bilang, ya udah lu di sini dulu aja, nanti kalau ada isi gitar atau operator lu mau ya. Ya terus aku bilang ya pasti mau lah Mas, tapi aku tinggal di sini ya. Ya tapi tidurnya cuma bisa di sofa. Ya udah akhirnya jadi aku di sofa ijo HB Studio itu Ah masih, iya, yang udah busuk. itu legend buat aku Mas Riz. Masih ingat banget kalau kan shift-shiftannya sama Mumu tuh. Kalau Iya, shift operator 1, studio. shift 2 sih aman, cuman kalau udah ada yang masuk shift 3 udah Nggak pasti bisa nggak. tidur. Jadi harus sampai harus harus nunggu kelar baru tidur. Ya memang yang terjadi itu, tapi Mas Hari kan memberikan tumpangan tempat hidup kan. Jadi Ber- ya ah, kadang kadang makan di depan studio di warteg Babe itu kita nyatet iya. sama akhir bulan baru bayar. Seru sih Mas. Jadi bener-bener yang ya memang gimana lagi ya cara cara untuk bertahan hidup gitu sih. Iya, berarti income-mu dari apa saat itu? Kan Olive Ya, gantung. saat itu income dari ngoperator termasuk di Mas Pongki, aku masih dapat sebulan 400-500 ribu waktu itu. Terus Astaga. ngisi gitar Ah. lumayan tuh. Gitar dapat 500 Hmm. dari, kadang belum belum ngisi gitar tapi Mas Hari boleh nggak dibayar dulu. Ngaspun. Masih ingat banget. Tapi the best sih Mas Hari Budiman. Ya udah deh gue transferin dulu. Itu kan yang apa ya? Aku rasa numpangnya itu adalah Mas Hari sebagai manusia, tapi Mas Hari Budiman sebagai musisi itu influence-nya pasti gede banget ya. Dia orang cerdas itu, Mas Hari Iya, Budiman. tepat sekali. Mas Hari sih benar-benar memberikan banyak pengetahuan dan apa ya? Jadi sebenarnya pertama kalinya itu Mas Hari produce Astrid untuk album Oh, pertama ceritanya. ya, Jadi waktu itu operatornya aku yang take Astrid. ya, ya. Nah, pas 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 Mas si Astrid take vokal, aku bilang gila suaranya bagus banget ya. Nah itu pas Astrid mau lagi produce album. Nah terus aku bilang Mas Hari, Mas boleh nggak sih Mas aku ngajuin lagu buat Astrid? Ya udah ntar ntar aku bawa deh ke Pak Ian, kata Mas Hari begitu. Lo Iya, oh. awalnya di situ Mas. Jadi pertama kali yang bawa ke Pak Ian tuh Mas Hari Budiman. Oh, oke Sudah oke. tidak bisa ada akses langsung ketemu. Iya, 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 Saat iya, iya. bawa demo itu Pak Ian, dan alhamdulillah malah jadi single pertama di album itu yang lagu Mas Hari malah jadi single dari di situ. Ya di situ sih aku waktu itu ingat banget aku meluk Mas Hari, Mas makasih banget ya Mas, aku nggak pernah maksudnya bisa, dulu aku ngoperaterin Astrid loh dan akhirnya bikin lagu buat dia. Awal banget di situ. Berarti cita-citamu bukan songwriter ya, lebih ke musisi gitaris gitu ya? Iya, sebenarnya awalnya ya pokoknya apa aja yang bisa sih Mas ya, maksudnya ya bisa bikin Oh, lagu, ngisi ngisi gitar, dan sebenarnya mungkin orang yang pada nonton di sini aku adalah pengisi gitar lagu Aku Milikmu ya, Iwan yo, Fals. iya. Nanti kita sampai ke Iya, situ. Tapi iya, itu memori yang indah dan tak disangka. Nah, iya, akhirnya kamu tentang rasa itu lahir lagi di Astrid karena kan lagu lama. iya, benar sekali. Jadi waktu itu aku ngajuin ke Pak Ian, aku bilang sebenarnya waktu itu sudah pas di Aquarius sudah dapat kesempatan dari almarhum Pak Iin untuk bikin lagu BCL sama Mas Ari Lasso. Iya. Cuman kalau dulu kan sistemnya album, jadi pasti yang kepilih single pertama itu masih ingat banget Mbak Dewi terus. Ya, yang jagoan Jadi saat itulah pokoknya. iya,
Mbak Dewi, album pertama BCL Mbak Dewi, aku nggak single sama sekali, 1, 2, 3 pun nggak. Album kedua juga Mbak Dewi, The Best Ari Lasso juga Mbak Dewi. Dewi, ya. Nah, jadi pas aku ke Pak Yan tuh, aku bilang, Pak Yan, saya di Aquarius pengen banget sebenarnya ngerasain jadi single. Nah, awalnya tuh begitu, Mas. Karena laguku nggak pernah jadi single. Ya, mungkin rezekinya itu. Emang lagunya gimana nih? Aku bilang, ini lagu Olive yang ini, Pak. Kalau manggung, semua nyanyi, Pak. Dan aku ada data. Kan orangnya pengumpul data ya. Jadi semua video aku tunjuk tuh begini. Tapi ini band ini udah bar. Maksudnya band ini udah nggak, lagu ini nggak dipakai di Aquarius. Pak, coba. Ya akhirnya by data itu Pak Yan akhirnya, oh iya saya coba deh. Nah jadi lagu tentang rasa itu sebenarnya direkam yang ke-11 di album Astrid terakhir. Oh, Astridnya sendiri suka atau dia nurut aja sama produser? Kalau Ingat nggak pernah nanya? Nama Astrid sebenarnya, maksudnya jadi aku lebih ke Pak Yan aja, jadi Pak Yan yang milih. Jadi itu ada single lagu Judika, Setengah Mati Merindu, ada lagu Rini, alhamdulillah semuanya kepilih jadi single pertama. Overexpose ya. Jadi dalam satu masa itu semuanya single pertama ya? Masih ingat banget Judika, Setengah Mati Merindu yang alhamdulillah juga hits, sama Rini judulnya Overprotective. Jadi 3 itu sebenarnya peluru awal di Sony. Iya. Aku rasa itulah yang namanya apa ya? Bukan nasib ya, takdir ya, bahwa kamu mengucapkan kalimat yang tepat kepada orang yang tepat. Pak Yan kan punya sifat nggak mau sama. Iya. Mau berbeda. Ya. Iya. Ketika kalimatnya Ade mungkin berdasarkan cerita ini, bahwa Pak Yan aku mau jadi single, soalnya di sana nggak pernah jadi single. Ya sudah, akhirnya diputuskan, mungkin selain lagunya bagus itu sudah pasti. Nggak mungkin Pak Yan oke kalau lagunya nggak berkenan. Iya. Tapi ngomong hal yang tepat ke orang yang tepat itu menjadikan takdirmu, nasibmu berubah satu malam itu. Iya. Prestasi terbesar apa yang didapat dari Tentang Rasa? Dari beli rumah? Iya, kita ngomong mungkin kalau Tentang Rasa ya alhamdulillah bisa beli. Waktu itu beli apartemen sih waktu itu. Masih ingat, Pak? Oh iya, kamu telepon aku. Masih ingat, Pak? Iya, dari orang yang gini ya teman-teman ya, dari orang yang tidurnya tergantung shift studio, tiba-tiba dia bayar cash apartemen. Iya, kamu cium tangan Astrid itu berarti. Rasanya ya yang penting gue punya dulu. Iya, tempat tinggal ya. Waktu itu beli apartemen, ya terus beli kendaraan juga, ya pokoknya dari lagu-lagu yang di Sony lah ya, yang Setengah Mati. Dan mungkin orang nggak banyak tahu, aku tuh nyiptain lagu Guardian Angel juga, Mas, Cinta Laura kalau pernah tahu. Cinta Laura. Oh, yang itu, yang sama waktu itu dia di KFC, bukan? Iya, benar. Yang KFC. Jadi, oh iya. Itu malah bisa dibilang lagu aku sebenarnya juga bukan jijik ya, tapi aku tuh nggak suka lagu itu, cuman geli. Kayak bahasanya ya. Cuman ternyata itu salah satu income terbesar juga dari Sony gitu loh. Oh, karena oke. Dipakai di FTV sampai dapat award waktu tahun berapa itu lagu paling sering dipakai FTV. Lupa aku award dari SCTV waktu itu. Iya. Aku sih nggak suka sih. Bukan gitu. Tipe lagu yang aku dengerin tiap hari sambil lihat-lihat langit itu gitu loh. Memang lagu industri, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kan segala sesuatu ada tempatnya. Kita nggak bisa menilai itu sendiri kan. Tentang Rasa ya, gila ya. Lagu yang diulang sebenarnya, bukan lagu fresh. Berarti Astrid tahu itu lagu diulang. Tahu, Astrid tahu. Cuman memang karena yang dulu memang dari 2004 ke 2008 itu sebenarnya kan benar-benar perubahan sistem industri kan, Mas. 2000 kaset loh, Mas. Iya. Ada CD tapi masih ada kaset. 2008 kan benar-benar nggak, kayaknya mungkin orang udah jadi nggak ngeh ya gitu loh. Jadi ya itu kuatnya lagu Astrid. Sebenarnya Olive pernah membawakan itu. Iya. Kamu termasuk tipe yang it's the song atau it's the singer? Yang mana? Wah, kalau itu ini. Kalau aku sih udah jalan Tuhan dua-duanya sih ya, Mas ya. Kalau aku ya. Ini yang ngomong Ade produser nih berarti. Iya. Kalau sekarang nih. Nah, sekarang.
sekarang. Kalau ditanya dulu nggak gitu jawabannya. Kalau ditanya sekarang di era 3 tahun ini The Song. The Song, lagunya justru ya. Jadi seperti apapun penyanyinya, karena kamu Iya, membuktikan dengan lagumu yang baru ini ya, tanpa batas iya, waktu ini, iya, itu mudah. penyanyinya multi. Ya, jadi emang dari 3 tahun lalu sih Mas, semenjak aku nemu Anji dia, kan Dia ya. aku Ah. yang lagunya juga. Jadi ya aku sangat percaya bahwa lagu itu bahwa semuanya tergantung di lagu. Kalau aku Tunggu, tapi tunggu. Yang dia itu kamu produser. iya aku musik produsernya. Ya, penciptanya siapa itu ya? Anji. Freddy, siapa? Oh, Penciptanya Anji. Freddy. Freddy kan? Ya, Nyanyi. dibawain oleh Anji. Ah, Oh, terus dia itu. ya itu hits besar itu buat Ya, Anji saat itu ya. ya. Itu apa? Dari situ kamu membuktikan apa? Ya dari dia terus Bidadari Tak Bersayap, Menunggu Kamu, Kekasih Iya. Bayang, aku membuktikan bahwa memang semua kembali ke lagu. Kalau aku tapi ya, tapi ini Iya, iya, iya. aku bisa Ah, iya. sakit. Oh, artinya bahan yang bagus bisa dipoles. Iya, Iya. kan Anji yang lucu itu kalau tanpa batas waktu lebih cepat ya naiknya. Lagu Anji dia dan Cakra Bayangan itu naiknya Mm-mm. di 14 loh Mas. Naiknya di bulan ke-14. Pas rilis. Bulan ke-14 setelah rilis. Dan aku sangat yakin Oh. waktu itu Kasih Bayangan itu akan jadi mega hits. Ini dalam hatiku ya. Iya, Ya, iya, iya. lagu bagus banget percaya gue dah. Aku Hmm. meyakinkan teman-teman industri Pak Will segala macam ini lagu bagus banget Pak. Dan akhirnya ya terbukti Kasih Bayangan ya bisa dibilang lagu sejuta umat di karaoke ya. Iya, Ya kayak gitu. iya, iya. Aku percaya ke lagu ya. Kalau untuk di era 3 tahun belakangan. Iya. Kamu udah mulai jadi kayak Pak Yan ya berarti ya? Ya nggak ngerti ya Mas. Cuman dari dulu tuh kan memang pengennya cita-cita jadi ANR kan. Alhamdulillah. Oh, Awal memang setelah deket sama Pak Ian aku memang cita-cita akhir di musikku kayaknya aku pengen jadi ANR sebenarnya. mm-mm. Cita-cita pengen banget jadi kayak Pak Ian. Terus secara nggak langsung di 2016 kebetulan waktu itu Pak Ian menjadi ANR My Music kan. Iya, Tapi iya. membantu posisinya. Hmm. Sedangkan saat itu Pak Will sudah membutuhkan ANR yang tetap. Iya. Nah, jadi akhirnya Pak Ian dan Pak Will kompromi. Kenapa nggak Ade aja kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya jatuh ke ANR tuh juga nggak sengaja. Jadi ditawarin karena aku umur segini nggak mungkin dong aku menawarkan aku mau jadi ANR. Ya maksudnya siapa gua waktu itu. Tapi karena aku dipercaya Pak Will dan Pak Ian, kamu benar-benar jadi ANR My Music deh. Ternyata yang tadinya menurutku aku bisa menjadi ANR di umur 45 tahun itu lebih datang di Lebih cepat. 4 gitu loh. Ya tapi akhirnya Berarti aku terima. umur berapa jadi ENR? 4 waktu itu. Berapa? 34? Iya, 34 atau 35 lah kayak gitu lah Mas. Iya. Jadi aku masih bilang ke Pak Will, Pak, tapi saya harus bisa menciptakan lagu, produce buat orang lain, ngeband sama Govinda itu pasti karena manggung itu nggak ada lawan. Ya akhirnya Pak Will bilang ya udah semua itu tidak akan mengganti, maksudnya nggak akan ngerubah. Ya pokoknya ANR ini kalau pas lu nggak ada kerjaan, bahasa Pak Will gitu sih awalnya. Iya, iya. Enak ya punya kantor yang mengerti bahwa punya dunia panggung juga gitu Govindanya, Iya, adik Govindanya. aku sangat menghargai Pak Will itu salah satu bos label yang ya memang bisnismen tapi tingkat senimannya sangat tinggi. Jadi dia bisa ngerti. Bahkan aku boleh produce dan menciptakan lagu di luar label My Music loh, Mas. Nah itu itu Kayak gitu. itu edan itu. Dan Iya. bahkan boleh punya master sendiri lagi ya. Ya, ya aku senang proses alhamdulillah ditemukan kepada orang-orang yang enak diajak ngobrol, bisa diajak sharing gitu loh, Mas. Ya alhamdulillah. Iya, berarti ini menunjukkan bahwa apa ya? Skill bagus, lagu bagus, attitude bagus. Kalau environmentnya, lingkungannya nggak menunjang, ya bisa mentah lagi ya. Iya. Itu ceritanya, Mas. Berarti ada di dalam ambisimu untuk di dalam keinginanmu atau ambisimu Ya. untuk saya menggunakan kata ambisi karena itu
lebih dari sekedar dorongan ya. Kalau cuma Ya, ingin kan itu keinginan, tapi kalau ya, keinginan itu didorong lebih kuat itu namanya ambisi. Nah, setuju Mas. di balik itu semua, apakah kamu eh, membayangkan bahwa suatu hari aku akan kenal sama ini, aku akan bisa. Jadi maksudnya bayangan bisnismu tuh lebih besar daripada bayangan kesenimananmu nggak? Ya, Pernah berpikir gitu nggak? kalau sebenarnya kalau mungkin aku orang yang afirmasi ya kurang lebih Hmm. ambisi gitu ya. Dipikirin terus kayak sebenarnya kalau industri sih udah dari awal karena deket sama Pak Ian jadi kayak pengen tahu industri dan Hmm. aku sering banyak tanya. Aku kebetulan sering jalan sama Pak Ian gitu, aku tanya Pak ANR tuh ngapain, gimana, Hmm. Hmm. terus Pak Ian tuh sistemnya gimana kalau di Hmm. Sony. Itu aku sering bener-bener nanya belak-belakan begitu. Hmm. Ya mungkin dari situ karena aku sering nanya, terus aku kan ngoleksi CD, kaset, aku tuh sering banget lihat credit title tuh selalu aku lihat kayak gitu Mas. Hmm. Itu Hmm. juga ya ada namanya di situ walaupun sekarang udah bukan zaman CD ya. Tapi Hmm. yang begitu-begitu tuh aku mungkin beda sama musisi lain tuh, aku sering banget ngeliatin lebih dan kayak mungkin aku cerita agak 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 keluar sebentar dari ini, kayak aku dari karena aku senang Beatles, aku mungkin dari 10 tahun yang lalu tuh pengen banget rekaman di Abbey Road. Dan Iya, iya. ya eh, Hmm. semua aku liatin, semua video apapun walaupun di dalam hatiku tuh mustahil, udah mungkin mustahil, maksudnya ya band gue juga bukan yang ngetop banget nget kayaknya juga susah gitu loh, sampai suatu hari di 2019 bulan Juni akhirnya ketemu Widi Malik. Widi Malik ya. Ya, Essentials. ya Malik Ya. baru kelar dari rekaman di Abbey Road live di Abbey Ya. Road. Dia tiba-tiba dia nyeletuk ke aku, D, lu gila sih, gua ini nggak suka Beatles kata dia, tapi gua masuk Abbey Road itu edan auranya. Hmm. Apa lu ya? Nah, dari kata-kata apalagi elu itu tuh muter terus Mas pas aku habis pulang dari ketemu dia. Itu malam aku masih ingat banget. Iya. Maksudnya gini, ya Malik aja bisa kenapa ya nggak bisa, sebenarnya kayak gitu sih. Hmm. Dan Hmm. gitu kan. Akhirnya Hmm. paginya aku telepon Mas Widi, Mas, Ya. kayaknya serius deh omongan Mas Widi, kepikirannya aku bisa nggak sih? Oh bisa, aku kenalin ya sama orang Abbey Road ya, dia bilang. Tapi memang nggak gampang ya deh, karena bandnya diseleksi, live kamu diseleksi, kamu ngirimin video live, terus better karena kamu memang suka Beatles, kirimin aja tentang Beatles ya. Jadi seberapa pengen lu mau rekaman di Abbey Road. Akhirnya aku buat profile Govinda dalam waktu seminggu, waktu masih ingat banget, dan nggak dibalas, nggak ada jawaban. Minggu ketiga dibalas bahwa Abbey Road mengapprove Govinda. Itu luar biasa banget Mas rasanya Mas. Dan itu belum ngomongin dia loh Mas. Iya, iya. Aku hanya mengirim Apply, proposal. apply aja. Ya, belum ngerti nih biayanya gimana, belum ngerti. Ya Allah Kayak udah. kuliah ya. Uang gedungnya belakangan ya. Ya. Akhirnya aku bilang ke Pak Will, kita bilang, Pak, ini Govinda di approve gini. Ini seriusan, gini. Budgetnya berapa? Akhirnya aku liatin budgetnya tinggi sekali Mas memang kan. Iya. Dan aku karena memang ya Abbey Road, aku nggak mau sama dengan band-band Indonesia yang pernah di sana Mm-mm. memanfaatkan, bukan ini pendapatku ya, Iya. memanfaatkan waktu misalnya sehari atau 2 hari dengan rekaman live jadi banyak lagunya. Aku nggak mau gitu, aku pengen benar-benar rekaman multi track, satu lagu yang fokus aku, Oh. tapi multi track, karena ya Abbey Road itu Abbey Road, kita harus mencari ya, kalau live menurutku dimanapun hampir sama menurutku ya, sekali lagi ya, Ha, 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 ha. aku punya pandangan yang beda. Semua orang bilang gitu, gila ya kayak Beatles cuma rekaman satu lagu ya. Aku bukan Mm-mm. nyari gitu loh. Aku nyari ya memang kualitasnya, dan aku memilih engineer-nya Chris Bolster, engineer-nya U2, Placebo, Paul McCartney, yang Hmm. memang satunya gitu loh. Jadi aku punya persiapan yang agak panjang. Udah sampai akhirnya semua deal, baru Pak Will bilang, "Lu nyari sponsor deh." Akhirnya nggak tahu gimana 3 bulan tuh dapat sponsor semua Mas, semuanya Wih, ditanggung, bah deh. ya jadi kayak dikasih apa ya Mas ya, kemudahan gitu loh Mas, Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. tidak sama sekali. Akhirnya rekamannya di bulan November,
Iya, di iya, tahun iya, iya. Aku lihat itu. Wah, kamu makin menggila dong. Ketemu dengan tempatnya candinya British music ya. Bukan masalah Beatles doang sih, Iya. British music gitu. Kan Phil Nah, Collins juga bisa di situ, ya, semua juga bisa di situ. Eric Clapton. nangis gue Mas pas masuk beneran. Aduh gila. Ya begitu. Loh, Afirmasi. afirmasi. Jangankan ke Abbey Road. Dulu saya ke studio musika aja, saya megang-megang mixernya Iya, iya, sama iya. pianonya. Pianonya setianya di Kustik itu direkam di Musika Studio itu, di piano Ya, yang ada di sana. ceritanya Jadi gitu. jadi itu aja sudah kayak wah pencapaian gitu. Apalagi kamu yang memang mengidolakan Beatles ya. Tapi yang saya lihat dari lagu-lagumu itu, Dek, kamu tuh punya keseimbangan antara lagu yang disukai oleh orang Indonesia Melayu dengan eh, keruwetan chord ala Beatles yang kalau mau dipelajari sih sebenarnya Iya, kalau mau dipelajari chordmu tuh ada ngarah ke Beatlesnya, iya, iya. ambil ya misalkan tiganya tuh chord ketiganya tuh mayor gitu ya, hanya orang musik yang ngerti lah Iya, pokoknya iya. gitulah ya. Terus itu tapi jadi kunciannya yang jadi apa ya, banyak banyak cara metik main gitarmu dulu sebelum yang sekarang ya, yang dulu kamu lebih banyak Beatlesnya lebih kuat, nggak tahu Iya. kalau sekarang agak beda ya. Lebih ini apa ada influence itunya. Nah, menurut aku lagu-lagumu itulah jadi salah satu rumus kenapa banyak orang menyukai lagumu. Nah, yang terakhir ini yang recently Iya. booming banget adalah Tanpa Batas Waktu. Ya, Tanpa Batas Waktu ini kalau menurut saya di era yang digital seperti sekarang itu memang sudah pantas dan selayaknya untuk digede-gedein terus, diacarain terus kalau istilahku Iya. ya. Nggak Iya. bisa kita biarin gelinding aja gitu. Iya. Dan Iya. aku melihat Ade melakukan semua itu terlibat satu persatu dikerjain semua. Iya. Ya. Jadi bisa dibilang hidupmu ini 3 bulan ini mungkin lebih mungkin ya. Iya. Itu untuk Tanpa Batas Waktu. Iya. Nah, yang aku mau tahu itu kamu wangsitnya gimana itu awalnya? Ada suaranya nggak Mas Ya, ya? ada. Tadi Irfan Samson telepon. Udah. Oh ya ya. Jadi jadi gini Mas. Eh ini aku agak cerita yang lebih dalam hanya di sini ya. Wah, Jadi thank you. lagu ini agak beda dari laguku yang lainnya. Jadi aku nemu lagu ini tuh di tidurku di tanggal 8 Juni, aku tidur. Di mimpi itu aku bikin lagu. Gendeng. Tanggal 9 Juni pagi aku bangun, masih ingat banget aku jam 7. Asu, kok nadanya enak ya? Yang Hmm. tadi aku bener-bener langsung ambil gitar, itu waktu pandemi kan itu kan. Iya, Bener-bener pandemi. harus makan aku ambil gitar. Na 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 na. Nada aslinya sebenarnya gini. Na 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 na. Iya. Nah, tiga nada itu langsung aku enak ya. Nah, langsung aku bikin dari ref itu nggak tahu kenapa pas habis nada itu langsung engkau jauh di mata langsung keluar aja Mm-mm. karena jujur di percintaanku lagi mengalami begitu. Nah, Dari ini menarik. ya, tiduran aja ya. Mm-mm. Maksudnya benar lagi mengalami itu, aku bikin lagu itu 20 menit, bener-bener abis dari refnya. Jadi aku bikin refnya dulu, abis itu bikin song. Entah kenapa udah jadi 20 menit, aku kan ada Nanda ya, asistenku yang udah Mm-mm. bertahun. Terus aku tunjukin dia. Terus dia bilang, apik banget Ki, dia bilang. Terus aku bilang, aku masih ada di sini. Ini kok Loh, kayak padi. ya? Aku Ah, dalam hati gitu. ah. Udah, ini tuh Mas Fadli banget nih. Bukan mirip, tapi tarikan Mas Fadli. Ah. Nah, akhirnya dari situ aku pengen banget ini yang nyanyi Mas Fadli gimana caranya ya. Aku gitu, akhirnya aku telepon Mas Fadli. Udah Enggak, kenal memang ya? udah Memang udah kenal. Ah. yang sering kontekan kan. Ya. Akhirnya telepon Mas Fadli nggak diangkat. Hari kedua nggak diangkat. Aku belum kenal personal Mas Fadli, ternyata dia tidak pernah megang handphone kan orangnya kan. Mas Oh. Fadli itu Ah. 2 minggu cuma sehari pegang handphone Mas. Oh, alah. Kenapa itu ya? Dia
memang sangat dengan alam. Jadi yang megang Oh, semua. oke oke. Tapi aku nggak mengerti itu. Jadi aku tanya Pak Ian, Pak, nomornya Mas Fadli bener nih? Bener kok deh. Aku chatting, Mas, boleh nggak telepon? Nggak di read, nggak di apapun, nggak di ini. Tapi di dalam hatiku hari keempat, aku masih tetap pengen Mas Fadli deh. Nah akhirnya Mas Fadli tiba-tiba telepon, Ade sorry banget, dia bilang gitu. Aku tuh sorry ya, mungkin kamu belum kenal aku tuh nggak pernah pegang handphone, bukan nggak bales, dia bilang. Ada apa deh? Aku akhirnya cerita, Mas boleh nggak sih Mas? Aku ini mungkin kurang sopan ya bahasanya, tapi aku ada satu lagu yang menurutku aku banget. Aku bahasaku gitu. Boleh Ah, Mas Fadli nyanyiin demonya. mm-mm. Kan tuh ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Mas, kalau ada hitungan fee atau apa, sampein aja. Aku nggak tahu kenapa pengen banget Mas Fadli yang nyanyi untuk demo ini. Jadi bahasaku begitu awalnya. Terus Ya, akhirnya ya. Mas Fadli bilang, ya udah, Ade kirim dulu aja lagunya. Eh, Mm-mm. ya, aku bilang, Mas, tapi suara gue jelek banget begini. Nggak apa-apa. Nah, akhirnya aku kirim lagu Mm-mm. voice beserta lirik ke WhatsApp Mas Fadli. Mungkin dia lagi pegang handphone. Dia cuman bales. Masih ada sampai sekarang semuanya. Lagu ini indah banget, Ade. Bahasa dia begitu. Oh, iya 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 iya. Ade dia bilang. Terus aku chat lagi, Mas. Jadi boleh ya Mas, kalau aku minta tolong Mas Fadli, maaf ya, aku tulis sekali lagi, maaf ya Mas kalau nggak sopan atau aku salah, tapi aku feelingku suara Mas Fadli enak banget ngisi lagu ini. Akhirnya dia bilang, nanti atur sama Gusman ya, Gusman manajernya. Iya. Baru setelah itu manajernya telepon, Ade dibilangin opa begini begini begini, akhirnya kita atur take vokal. Take vokal pun itu ya take demo aja sebenarnya. Jadi lagu Tanpa Batas Waktu itu sebenarnya take demo. Vokal lucu sih memang Mas. Jadi itu Mas Fadli cuma take selama 25 menit karena dia cuma take 2 track. Iya, iya. Bener-bener gak ada pengulangan. Jadi dia udah sekali, Mas boleh sekali lagi nggak Mas, nanti kalau ada ini aku yang pilihin. Oh boleh Ade. Jadi dia cuma 2 track. Bener-bener bukan yang ditambal-tambal gitu, bukan. Bener-bener Iya, 2 iya, track. iya. Delujur ya, langsungan gitu Ya ya. benar. Langsungan, ya. Nah, udah akhirnya setelah kelar, nah di setelah kelar ini aku pas dengar Mas Fadli di situ, gila nih. Aku kok nggak rela ya kalau lagu ini ku kasih ke orang. Sebenarnya bahasanya gitu, Mas. Maksudnya selama ini Heeh. kan aku Anji, ke Siti Nurhaliza, ke Iya, Astrid, iya. kan lagu buat Mm-mm. orang ya. Iya. Aku pengen itu yang memiliki S artisnya aku. Mm-mm, Apa itu mm-mm. kan memang Allah itu ngasih lu dari kemarin pengen solo kan? Apa ini jalannya? Jadi sebenarnya di situ. Jadi akhirnya setelah demonya jadi aku Oh. bilang, Pak, boleh nggak Pak saya solo Pak? Aku bilang. Hmm. Mungkin ini jalan awalnya gitu loh. Tapi saya featuring Mas Fadli atau Ya. Fadli featuring saya. Yang penting saya as artis, saya nggak mau ngasih lagu doang gitulah sama musik Iya. ibaratnya. Istilahnya berarti namamu Yang yang ditaruh di depan ya. Istilahnya kan itu kan. iya, Namamu yang waktu ditaruh itu di malah depan featuring ya. pokoknya ada namaku aja. Aku juga Oh, bukan oke. cuman produser poster. Jadi aku pengen as performer di lagu ini. Nah, Manapun ya. iya waktu itu Mas Fadli bilang, maksudnya aku tidak pernah bernyanyi lagu cinta di luar Padi ya, itu udah komitmen hidup dia. Jadi lagu ini aku Hmm. kasih kado buat Ade ya. Jadi tidak dikomersilkan, tapi ya ini kado buat Ade lah. Jadi untuk pribadi doang Mas, Oh, oh, oke. Oh ya, wah, dalam keren ya. hidupnya. Oh, oke oke oke, keren. Keren. Jadi kalau sebenarnya nanti orang pada nanya atau apa, dia featuring sebelum sama aku kan featuring Dul, featuring Burger Kill, itu lagunya bukan Mm-mm. lagu cinta, jangan salah. Iya, iya. Lagunya tentang alam, tentang apa. Jadi kalau lagu cinta hanya buat Padi, dia sudah punya komitmen di hidup dia gitu. Oke, aku sudah makasih banget, tapi dalam hati, ya Allah sayang banget, ini bagus banget Mas Padi nyanyinya. Jadi sebenarnya begitu. Sampai Oh, sampai akhirnya aku capture komen dari orang yang mendengarkan, tapi orang terdekatku aku kirim ke Mas Fadli waktu itu. kamu Ada yang ngerayu ya. Itu sama ada aja kamu ngerayu itu. ada yang nangis, ada yang ini segala macem.
tiba-tiba Mas Fadli ngomong gini, Ade, aku mau telepon bisa nggak? Dia bilang. Oh iya Mas, sebenarnya terus dia telepon, Ade aku mau bilang, sebenarnya aku baca semua sih komen dari kamu itu, tapi aku memang belum bales, karena orang-orang di sekitarku juga sebenarnya komennya hampir sama, dia bilang. Sampai tadi pagi aku nganterin anakku, anak yang umur 9 tahun di mobil, anaknya bilang, Pak, lagu sebagus ini kenapa nggak dirilis? Enggak, ini buat Om Ade. Oh. Ini buat Om Ade. Hah. Kado Ade. Enggak, Pak. Lagu Hah. ini Pak. Lagu ini tuh Korea banget. Anaknya ngomong gitu, Korea banget. Penonton Korea banget. Ini lagu bagus banget, Papa. Akhirnya Mas Fadli bilang, Deh, kenapa nggak kita rilis ya? Jadi awalnya di situ. Oh, Jadi, lagi-lagi kamu diselamatkan oleh anak kecil, oleh orang iya. lain ya. Jadi pas aku dengar kabar itu serius, Mas. Aku bilang, nanti Ah, Pak Will bilang ke Pak Albert manajer padi kan. ah, Aku akhirnya langsung itu, bayangin Mas Fadli itu ngomong tanggal 18 Juli, Mas. ya. Aku ngomong sama Pak Will 18 Juli sore, Pak, Mas Fadli mau. Ya udah, gimana caranya gue mau rilisnya di ulang tahun gue di 22 Juli. Posisi lagu belum mixing, belum, tadinya lagu itu ada harpa, Mas. Belum isi harpa, belum video klip. Posisi di 18 Juli. Jadi aku mengerjakan semuanya dalam waktu 4 hari. Termasuk video klip loh. Semua mixing segala macam. Karena Pak Will maunya cuma di tanggal 22 Juli ulang tahun dia. Karena ulang tahun dia waktu itu dirayakan. Jadi gue mau ngerayain ulang tahun gua Curang. dengan Pak Will curang. Hadiah yang buat kamu mau jadiin hadiah buat beliau. iya. Oke, terus? Wah, kerjanya gila banget waktu itu. Direkturnya Upi Guava, masih ingat banget. Akhirnya di kantor syutingnya disulap segala macam. Aku take. Jadi yang lucu sebenarnya orang nggak tahu lagu itu sebenarnya tuh ada full harpa, Mas. Ya. Full harpa. Jadi gitar sama harpa. Tapi setelah aku mau mixing, setelah udah di mixing, jadi dua versi. Satu ada harpa, ada nggak. Kayaknya kok enak cuman gitar ya, lebih rakyat ya. Akhirnya aku memutuskan untuk si harpanya itu cuma di bagian ending. Dan aku meminta maaf banget sama Widi, pemain harpa top Indonesia banget. Aku bilang, Mas, maaf banget ya, harpanya cuma dipakai di ending karena kebutuhan. Oh, nggak apa-apa kan, sampean yang produsernya. Yang penting kalau aku tuh ngisi, dan maksudnya ya memang kewajibanku sudah dibayar, itu Session player, ya. nggak enak sama aku, Mas, ya bilang. Ya udah, akhirnya harpanya cuma di ending banget. Ya udah, habis itu rilis segala macam. Dan agak kagetnya di hari, sebenarnya H-3 sebelum rilis sih, yang aku ngeluarin suara Mas Fadli doang. Aku masih ada di sini, dan captionku waktu itu, masih ingat gak suara ini? Nah, itu yang jadi viral sebenarnya. Oh. Ya. Karena waktu itu Mas Fadli sudah jarang mengeluarkan lagu kan, sudah lama sekali kan. Iya. Kan belum waktu itu. Belum, ya. Terus Ya, itu bisa, itu yang versi harpa bisa nanti dikeluarin suatu saat nanti. iya mungkin. Nah, bisa sampai menjadi soundtrack sinetron gimana ceritanya? Jadi ceritanya kalau My Music itu memang dekat sekali sama TV si Pak Will. Oh, oke. Ya. Langsung ke TV, karena memang Indigo juga banyak production house di TV kan, kayak Silet, Pas. Nah, jadi pas Pak Will ulang tahun, Budini RCTI, ya di program director RCTI, dia datang. Dan dia langsung bilang ke aku, Ade, aku suka banget lagu ini bagus banget, tungguin ya, dia bilang. Iya. Nanti aku pakai di sinetron. Tapi ya namanya aku cuma digituin, apalagi tungguin ya udah, cuman nggak pernah mikir kan Mas sebenarnya. Ya udahlah, kalau rezeki ya aku melakukan yang lainnya. Waktu itu aku jujur nih ya, waktu itu di hari H, setelah rame yang H-3 suara Mas Fadli, aku kaget, ternyata responnya begini ya, banyak yang repost. Aku akhirnya menghubungi 8 musisi cover yang aku dekat. Iya. Untuk meng-cover di hari H. Jadi Di hari sebenarnya H. itu di hari H. Pas di hari H.
Jadi Oke. aku coba deh iseng-iseng. Nah, formula itu yang menurutku berhasil. 8 orang ini mungkin juga memang musisi cover yang berpengaruh. Jadi dan mereka eh, pas aku suruh itu mereka ternyata memang mencintai lagunya, kan itu yang penting ya Mas. Jadi dari caption dari apa tuh mereka terlihat bukan yang asal cover sih menurutku ya. Iya, Nah, iya, iya. dari situ banyak yang udah mulai cover sampai akhirnya pas 30 hari rilis ya aku bikin itu 30 hari 30 suara rindu bahasaku di situ. Gila. Ya dari mulai mulai naik lagi sih. Jadi, hmm, Baru sampai akhirnya di cover-cover, baru sampai akhirnya ke sinetron Ikatan Cinta, yang mana 2 hari sebelum Ikatan Cinta tayang itu sebenarnya dipakai SCTV. Ini cerita serius nih. kecolongan. Kalau ada orang SCTV, jadi 2 hari sebelum Ikatan Cinta tayang, which is Eh, kita belum kontrak, aku ya. ditelepon SCTV, mau pakai lagu Tanpa Batas Waktu dong. Tapi aku dalam hati, aduh kita bukan nggak mau tapi udah komit dari awal sama Eh, yang kami minta kan. Jadi eh, tolong ya. Ini besok tayang loh kata dia gitu. Sedangkan Ikatan hmm. Cinta waktu itu belum pasti tayang. Iya, iya, iya. Jadi terus aku bilang Mbak Will, Pak, ini udah pasti tayang Pak, udah ada ininya, udah ya kita kan udah komit sama yang pertama lah deh. Hmm. Oh Ya, ini iya. dilema bisnis nih. Ini dilema Ya, bisnis ini ya. terus aku bilang Pak Will, saya cuma nyampein doang Pak, maksudnya apa yang terjadi ya udah. Tapi ternyata dengan aku menolak itu adalah, iya maksudnya itu rezeki yang memang justru paling besarnya di situ dikasih Allah gitu. Iya, iya. Seandainya itu terjadi, bubar itu Iya, rencana jangka panjangnya. gitu sih Mas. Gara-gara berapa duit aja doang kan bisa Iya, bisa bubar itu. iya, Berarti lagu itu hidup menjadi milik banyak orang, tidak lagi menjadi milik Fadli. Maksud saya si iya, pengcovernya ini ya. iya, Termasuk Disco Koplo yang saya protes itu iya, ya. Lu kok iya. kamu Disco Koploin? Gak apa-apa Mas, musik Indonesia katanya. Kenapa kamu mau Disco Koplo itu Iya, jadi cover ini? mungkin aku cerita agak ke depan sedikit ya. Mm-mm. TBW ini tuh agak berbeda dengan lagu yang lainnya. Kalau menurutku Mm-mm. ya, TBW ini tuh menjadi sebuah brand menurutku. Ya, Orang nggak ngomongin Tanpa Batas Waktu hari ya. ini, ngomongin TBW dimanapun. Dan itu pelan-pelan, sebenarnya orang yang bilang sama aku, deh, TBW itu bagus loh jadi kopi TBW, jadi apa. Ya, ya. Jadi brand Jadi ya. akhirnya aku bikin merchandise yang aku pakai ini juga alhamdulillah laku keras. Dan dari situ aku mikir, TBW ini udah ngelekat ke orang, dan lagi-lagi menurutku bukan tidak menghargai yang mengcover, tapi sampai detik ini aku tidak pernah ada mention, oh Tanpa Batas Waktu misalnya dibawain Felix kemarin ya, yang lagunya Heeh. Felix ya, itu tidak pernah sama sekali. Selalu Ya, lagunya Ade dan Fadli. Karena apa? Karena aku tahu Mas Fadli bawain lagu ini udah terlalu kuat deh. kuat. Ya. Jadi aku tidak pernah ada orang yang bukan bilang orang yang lain tidak bagus ya. Cuman Hmm. ya udah Mas Fadli banget gitu loh. Iya, lekatnya ke penyanyi aslinya tetap gitu maksudnya ya. Iya. Dan Mas Fadli sempat cerita 2 hari lalu kita ketemu, deh, aku terima kasih banget ya. Aku mengalami ini tuh di Kasih Tak Sampai kata dia. Kasih Tak Sampai itu ibu-ibu pada, oh ini yang nyanyi Kasih Tak Sampai, ini Fadli Kasih Tak Sampai. Kalau sekarang, oh ini Fadli TBW, Fadli Ikatan Cinta. Jadi aku dari fase Kasih Tak Sampai itu udah 20 tahun kata dia. Iya, Dia iya, pengalaman iya. orang puber kedua gitu Mas. Iya, iya, Ya, iya, ya di iya. situ tidak pernah takut gitu orang mengcover atau apa, dan terlebih dari itu sistemnya benar gitu loh, maksudnya aku mengcover CMS publisher, aku di under publisher yang Iya. sangat menurutku benar gitu loh sistemnya, Hmm. dan ada juga sinkronisasi dari untuk youtuber yang profesional yang mau pakai laguku, dan itu ya terbukti sangat jalan, orang membayar sinkronisasi, dan ya sampai detik ini fine fine saja gitu, tidak ada yang ngomel oh lu harus bayar segala macam, ya ya kita punya standar, kalau mereka memang tidak mau ya udah gitu loh sih. Iya, iya. Itu perihal pengelolaan bisnisnya memang hal yang lain lagi sih ya. Iya, Aku untuk diomongin itu perlu satu episode lagi dan iya, aku
rasa nanti perlu yang kalau ini kan aku ngomong kamu sebagai songwriter-nya ya Ya, di malam ini gitu. Aku pengen suatu hari nanti kita ngomongin songwriter dari sisi bisnisnya apa dan bagaimananya gitu. Karena kalau aku yang ngomong terus capek orang. Aku pengen ada suara lain gitu yang ngomong. Ade, aku thank you banget. Ini pamungkas banget ceritanya. Banyak rahasia yang terungkap. Tapi rahasia yang ingin aku dengar sebenarnya, apakah kamu sekarang lagi punya pacar, udah rencana nikah atau? Doa tahun ini harusnya Mas bisa. Tahun ini? Oh, sudah punya modal ya, berani sekarang. Dan semoga sama si tanpa batas waktu itu Mas. Oh iya, amin. Yang penting kamu bahagia. Kalau melihat perjalananmu kan luar biasa. Adik dan pacar-pacarnya bisa dalam satu episode sendiri. Ampun Mas Po. Tapi sebelum kita usai, saya ingin juga memberitahukan ke teman-teman sekarang bahwa tadi saya janji ada rahasia yang ingin saya sampaikan, tapi Ade tadi sudah membocorkan sedikit, yaitu lagu Aku Milikmu Malam Ini yang sampai sekarang menjadi rezeki keluarga saya, yang menghidupi saya sampai sekarang ya. Itu aslinya memang pada saat rekaman pertamanya itu bukan Pongki sebenarnya, tapi Iwan Fals ya. Orang udah pada tahu di internet ya. Baru kemudian Pongki Solo tahun 2000 itu tahun 2009 ya kalau nggak salah ya. Ya, era-era kamu masih sering jadi mengkonfirmasi yang tadi Ade cerita, masih sering di Studio HB ya, Studio HB masih sering nongkrong di situ. Nah, kita makan di depan warung itu yang tadi Ade bilang itu benar ya. Jadi aku mengkonfirmasi itu semua. Nah, lagu itu ketika direkam, Mas Iwan Fals membawakan itu untuk sebuah soundtrack film. Nah, aku kan juga tidak punya banyak teman gitaris. Nah, yang ada saat itu nasibnya jatuh ke Ade. Dan ya, nah disitulah Ade sebenarnya kalau yang versi Iwan Fals yang ada di YouTube, saya bahkan nggak punya. Saya masih ada demonya sih, CD-nya, tapi kalau videonya bukan aku yang punya. Masih ada? Kamu ada? Masih nyimpen ya? Masternya ada. Nah itu, tolong simpan baik-baik ya. Siapa tahu punya aku hilang, kamu simpan. Nah itu Ade yang main. Nah di situ Ade bilang, Mas ini lagumu bagus banget yang ini, yang dibuat Iwan Fals. Aku sih nggak feeling sih waktu itu, beneran nggak feeling. Makanya tak kasih orang, tak kasih Mas Iwan. Iya. Gitu. Dan tapi ingat omongan itu ya, aku bilang, Mas ini lagumu api banget Mas. Aku bilang gitu. Ya itu bakat ARR-mu sudah muncul. Kalau aku kan sibuk ngeband, aku kan punya karir saat itu, jadi karir dengan Jikustik lagi jalan, jadi nggak kepikiran. Pokoknya ada project, ada lagu, ada penyanyi, beres gitu. Pada saat itu aku nggak sampai mendalam gitu. Kemudian itu 2009, kemudian 2011 aku rilis di album solo. Nah kalau tadi ada bilang apa, nunggu 14 bulan untuk ngetop. Lah ini dari 2009 sampai 2018 baru ngetop di Felix. Berapa? 9 tahun. Iya. Feelingmu sudah benar selama 9 tahun ya. Oh ya, mungkin aku ada sedikit yang mau aku sampaikan buat penyanyi-penyanyi sekarang tuh, ini simpel kok. Menurutku penyanyi sekarang yang gini Mas, merilis lagu, dia hanya mencintai karya dia dan di awal doang, setelah itu dia sudah kayak lupa, sudah males. Nah itu sih yang menurutku harus jangan kendor menurutku. Gitu loh. Jadi itu advice yang menarik. Tahu di bulan keempat atau bulan kelima atau maksudnya mungkin boleh kendor tapi tetap ada lah mungkin bahasanya ya gitu loh. Kayak Govinda Halebat nih 2 bulan ini nih aku kerasa banget YouTube-nya naik segala macam, tapi aku memang terus mempromosikan, tapi juga pasti keikut karena karyaku mungkin tanpa batas waktu orang lihat. Dia lihat karya sebelumnya apa ya biasa. Iya betul. Jadi satu tarikan bisa menarik yang lain. Nah itu harus dipelihara ya. Continuity-nya harus dipelihara. Waduh deh, itu topik yang menarik sekali. Nanti kita harus buat lagi di Pongki Bata Crossover, karena tujuanku buat ini adalah untuk menyemangati sebenarnya. Itu paling penting di era kita lagi banyak pesimis sekarang. Ade, thank you banget waktunya. Aku tidak bisa berlama-lama lagi karena Ade juga ada kesibukan lain. Thank you banget. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, untuk episode yang lain ya. Oh pasti, yang lebih industri ya, lebih industri. Boleh banget Mas. Makasih banget. Salam buat teman-teman ya. Siap.
Suan Mas. Mari, monggo. Ya, Ade Govinda guys, sudah cabut tadi. Nah, tadi ngomong-ngomong, Ade tadi cerita, oh waktu itu zaman CD ya, saya juga ngeluarin CD. Tapi nanti ini hanya terbatas, hanya dibuat tidak banyak, beberapa orang saja nanti yang bisa memesan, tapi nanti belum di launching ya, ini masih dari stok yang saya ada, bukan yang untuk dijual. Nah, apa bedanya CD ini? Isinya sama dengan ada yang di digital platform, cuman di sini ada catatannya kenapa saya buat album ini, dan ada foto-foto eksklusif yang cuman ada di sini. Oke? Terima kasih. Ini album Seasons Pongki Barata. Teman-teman terima kasih sudah menonton Pongki Barata Crossover. Sampai ketemu lagi dengan saya di waktu-waktu mendatang dengan tamu-tamu yang berbeda. Bye-bye.